Yesus didudukkan kemudian sebagai utusan Tuhan. Tuhan mengutus anaknya yang adalah manusia ciptaannya, yang berasal dari firman-Nya. Namun di sini saudara Suki masih kebablasan. Kenapa? Karena masih menyetarakan antara Yesus yang manusia itu sehakikat dengan penciptanya. Tadi sudah benar, tapi lama-lama jadi aneh gitu. Padahal Yesus itu memberikan hidup kekal kepada kaumnya Bani Israel bila mana memenuhi syarat. Syarat pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada yang mengenalnya sebagai Tuhan, itu sudah keluar dari ajaran Yesus, dan sudah pasti diusir oleh Yesus sebagai pelaku kejahatan, karena sudah menyetarakan Yesusnya dengan Tuhannya. Tadi kesempurnaan firman, seutuhnya kemudian Yesus adalah penyampai firman yang sempurna. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun, berarti banyak, bukan hanya Yesus, yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya roh Tuhan ada padanya tak terhingga. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10, ketika ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi itu sudah membantah pernyataan saudara Zuki, karena pingin kali kemudian punya sembahan baru bernama Yesus. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa seperti yang saya uraikan tadi, kenapa orang Kristen itu berbondong-bondong hari Minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus ini? Karena adanya kekuatan dari kuasa gelap yang ingin disembah dalam nama Yesus. Saudara Suki kemudian menjelaskan, Yesus ciptaan bla 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 bla. Itu sisi Yesus yang benar, yang adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Tapi ketika saudara Suki mengatakan itulah kesempurnaan, sehingga dia menyetarakan dengan dirinya dengan Bapa, sehingga dia berkata siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, siapa yang mendengarkan aku sama dengan mendengarkan Bapa, itu sedang memproklamirkan Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah Kristus yang berbeda dengan Yesus yang tadi. Nah ini, sehalus apapun saudara menyampaikan tentang Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus, itu akan kebaca. Karena ujung-ujungnya Anda akan menyetarakan Tuhan dengan ciptaan Tuhan yang memakai nama Yesus tersebut. Anda menggabungkan antara Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang dikenal sebagai agnostos theos, dewanya orang Roma dan Yunani, yang diperkenalkan Paulus kepada mereka. Nah, sedangkan pengajaran yang ada dalam Bible itu merangkum dua Yesus ini. Yesus yang adalah Mesias untuk Bani Israel, dan Yesus yang datang kemudian yang digunakan namanya oleh Paulus untuk membatalkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi sehalus apapun saudara Suki menutupi Kristus yang Anda ingin sembah dan jajakan itu tidak akan pernah bisa. Sebab Yesus disusun semua firman yang pernah terlontar dari mulutnya, disusun semua mujizat yang pernah Yesus sampaikan, perlihatkan di tengah kaumnya, hanya bisa mengantarkan Yesus sebagai Mesias, mengantarkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak bisa mengantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Akan tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dikonsumsi oleh orang Roma, orang Yunani, maka mereka orang Roma dan Yunani akan mengatakan ini pasti dewa. Ini dewa kita telah turun ke bumi. Sebagaimana kemudian Paulus ketika ada di Roma, dia kemudian dilantik menjadi dewa Zeus, dewa Hermes. Disebabkan karena Paulus mampu bermukjizat. Inilah yang terjadi. Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang membangkitkan orang mati, orang lumpuh dibuatnya berjalan dan seterusnya, itu adalah agnostos theos yang kalian tidak kenal. Jadi orang Athena yang tadinya menyembah kepada agnostos theos, ketika Paulus datang memperkenalkan agnostos theos dalam nama Yesus, mereka kemudian beralih menyembah kepada Yesus yang turun ke bumi. Inilah yang saudara Suki sampaikan secara halus, bahwa Yesus ini bla bla bla, memang dia ciptaan, memang dia ini bla bla bla, tapi berujung kepada dewanya orang Roma. Demikian. Silakan.